Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menutup Diri, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 16 dan 17a. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka.' Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 12 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Tetapi meskipun demikian, suasana Natal sudah semakin terasa. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar keluhan Tuhan Yesus tentang perilaku dan sikap orang-orang Israel yang tidak tahu diri dan bersikap kekanak-kanakan. Sikap yang kekanak-kanakan ini membuat mereka menjadi orang yang kurang memiliki kepekaan untuk membaca situasi yang terjadi di sekitar mereka. Tuhan Yesus pun mempertanyakan sikap dan tindakan orang-orang Israel itu lewat sebuah perumpamaan. Yesus berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus merupakan dua tokoh utama dalam Perjanjian Baru. Yohanes Pembaptis adalah tokoh penting yang mengawali sekaligus membuka jalan bagi kedatangan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Kedua tokoh ini, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, sama-sama tampil dengan cara dan kebiasaan yang berbeda. Yohanes Pembaptis menampilkan cara hidup yang khas dengan cara bertapa atau banyak berpuasa. Tentu saja cara hidup seperti sangat baik dan berkenan kepada Tuhan. Namun, cara hidup Yohanes Pembaptis malahan dihina dan diejek oleh orang-orang Israel. Yohanes Pembaptis dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
berusaha hidup normal seperti manusia dengan makan dan minum sewajarnya. Namun, lagi-lagi cara hidup yang wajar dan normal ini dihina dan dicela. Yesus dianggap sebagai orang serakah, suka makan dan minum. Saudara-saudari terkasih, sikap dan perilaku orang-orang Israel yang hanya mampu menghina, mengejek, dan mencela Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus lebih banyak dipengaruhi oleh hati mereka yang tertutup. Sebab jikalau orang-orang Israel tidak menutup diri, mereka bisa melihat hal-hal yang baik dalam diri Yohanes Pembaptis maupun dalam diri Yesus Kristus. Misalnya, cara hidup Yohanes Pembaptis yang rajin berpuasa dan hidup dalam kesederhanaan. Mereka bisa melihat bahwa dengan berpuasa, seseorang belajar mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Dengan berpuasa juga, seperti dilakukan Yohanes Pembaptis, seseorang menyadari bahwa seseorang menjadi kuat bukan hanya dengan makan dan minum yang hanya memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan juga dari makanan rohani dengan berdoa, puasa, dan membaca sabda Allah. Demikian pula dengan Yesus. Dari Yesus, mereka bisa belajar untuk mensyukuri kebaikan Allah lewat makanan dan minuman yang mereka nikmati. Artinya, apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita berpuasa untuk kemuliaan Allah, dan kita makan dan minum juga untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini kita masih berada di masa Advent. Masa Advent merupakan masa yang penuh rahmat. Di masa Advent ini Allah kembali mengetuk pintu hati kita dan diharapkan ada tanggapan dari diri kita. Mungkin selama ini kita menutup diri dengan banyak hal. Ada yang menutup diri dengan banyak kesibukan dan kegiatan sampai tidak memiliki waktu untuk berdoa. Maka di masa Advent ini kita membuka diri dengan menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa dan mengaku dosa, sehingga kita layak untuk menerima dan menyambut bayi Yesus. Ada juga yang menutup diri dengan kesombongan, menganggap dirinya paling baik dan tidak menghiraukan nasihat dari orang lain. Maka di masa Advent ini kita membuka diri dengan bersikap rendah hati. Sikap rendah hati tidak akan membuat diri kita menjadi hina dan kecil. Sebaliknya, sikap rendah hati dapat membuka pintu kerahiman dan pengampunan Allah. Mungkin juga selama ini kita menutup diri dengan sikap dendam dan permusuhan dengan anggota keluarga atau sesama. Maka di masa Advent ini kita berusaha membuka diri dengan belajar mengasihi dan memaafkan mereka.
Apakah selama ini kita sudah membuka diri untuk menyambut Yesus, ataukah kita masih sering menutup diri dengan berbagai alasan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dan Yohanes Pembandi datang ke dunia membawa kami menuju keselamatan. Tetapi kami sering menutup diri dengan banyak hal maupun alasan tertentu. Semoga rahmat-Mu menolong kami agar di masa Advent kami berusaha membuka diri kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.